Kabar buruk sudah keluar-keluar, Partai Nasdem ternyata tidak serius usung Anies Baswedan jadi capresnya. Karena Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Bagaimana kalau efeknya, ya kan? Semua masa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu ngelihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur. Bagaimana kalau itu terjadi? Sama Anies Baswedan juga demikian. Dia akan mengumpulkan massa yang jenisnya berbeda dengan massa yang dikumpulkan oleh Partai Nasdem. Apakah dua jenis massa ini, massa Anies itu adalah massa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini. Massanya Nasdem adalah massa yang senang kepada Pak Jokowi. Apa bisa disatukan? Itu perjudian. Pak Surya Paloh sedang bermain victim playing. Katanya dia sekarang disebut kadrun karena mendukung Anies. Padahal dulu dia katanya disebut penista agama karena pernah dukung Ahok. Ya, Pak Surya Paloh sedang bermain victim playing. Atau di istilah kita yang populer, playing victim. Mereka yang melakukan playing victim akan berperilaku seolah-olah jadi orang yang paling menderita dan susah dan merasa menjadi korban. Sebenarnya dengan membela Anies dan mengangkatnya sebagai calon presiden dari Nasdem, kemenangan itu ada di Nasdem, bukan di Anies. Anies itu nggak punya partai. Dia juga bukan kader dari sebuah partai. Dia hanya beruntung menjadi gubernur DKI karena politik identitas yang dimainkan. Ya, Partai Nasdem telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Kendati pencalonannya menuai pro dan kontra, safari politik Anies Baswedan Partai Nasdem sudah dilakukan. Namun, komitmen Partai Nasdem untuk mengusung Anies di pemilu 2024 ternyata diragukan oleh sejumlah pihak. Beredar kabar Surya Paloh akan mencabut pencapresan Anies bila diperintahkan Jokowi. Ya, belum lama ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ternyata angkat bicara terkait pencabutan capreskan Anies jika diperintahkan oleh Jokowi. Video Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ingin buktikan loyalitas pada pemerintah beredar di jagat maya. Surya Paloh dalam video itu merasa tidak melanggar etika koalisi pemerintah. Apa karena Nasdem capreskan Anies lalu kita dianggap tidak beretika, kata Ketua Umum Nasdem itu. Kalau memang karena itu lanjutnya, ya Presiden tinggal perintahkan cabut capreskan Anies. Patuh apa tidak Nasdem? Kalau tidak patuh atau loyal baru sebut kita tidak beretika, ungkapnya. Ya, pernyataan dari Ketua Umum Nasdem tersebut membuat pemilik akun yaitu Jan_Pinter merasa terusik dan menilai Surya Paloh melakukan politik adu domba. Pemilik akun juga menanyakan apa hubungan pencapresan Anies dengan Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Namun komitmen Partai Nasdem untuk mengusung Anies di pemilu 2024 ternyata diragukan oleh sejumlah pihak. Salah satu yang vokal menyuarakan adalah pengamat politik Refli Harun. Ahli hukum tata negara itu awalnya menyinggung beberapa strategi awal yang dapat dilakukan untuk menggagalkan rencana pencalonan Anies. Ya, pertama bujuk kembali Nasdem ke kubu istana, kata Refli. Belak-belakan pun Refli menilai strategi ini bisa jadi berhasil dilakukan oleh istana. Apa alasannya? Ya, kelihatannya memang belum tentu dikatakan tidak berhasil karena pernyataan-pernyataan tokoh Nasdem itu menyatakan nggak paten kalau seandainya Anies nggak jadi calon, kata Refli. Bahkan yang lebih liar, Refli juga menduga bisa jadi deklarasi Partai Nasdem sengaja dilakukan untuk menggagalkan Anies, termasuk dengan kini tegas menolak Partai Demokrat menawarkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi wakil Anies Baswedan. Selain membujuk Partai Nasdem kembali menjadi koalisi pemerintah, Refli menduga sejumlah taktik lain untuk menjegal Anies di pemilu 2024. Pada intinya, menurut Refli, istana akan menggagalkan terbentuknya koalisi perubahan sehingga Anies batal menembus presidensial threshold sebesar 24%. Di sisi lain, mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar menyoroti dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos
di DKI Jakarta saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Menurutnya, dugaan korupsi Bansos DKI itu merupakan mainan buzzer rupiah untuk melakukan penyerangan terhadap Anies Baswedan, dan ia pun mempertanyakan tentang Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Musni Umar menilai bahwa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap dugaan korupsi Bansos DKI tahun 2020 adalah Direksi PD Pasar Jaya dan bukan Dewan Pengawas karena merupakan pihak yang beroperasional. Sementara mendengarkan pidato politik dari Ibu Megawati Soekarno Putri pada HUT PDIP ke-50 yang diadakan pada hari Selasa, sungguh mengasyikkan. Ya, Ibu Mega dengan pengalaman politiknya selama puluhan tahun terlihat sangat jelas sebagai orang yang menguasai situasi dan terlihat kebijaksanaannya sebagai seorang ketua umum dengan hak prerogatifnya untuk memilih, menetapkan dan mengumumkan siapa capres yang akan diusung PDIP pada 2024 nanti. Ibu Mega secara terang-terangan bersuara soal adanya partai politik yang menurut beliau sangat lucu dalam melakukan manuver politiknya tanpa menyebutkan nama partai. Tapi rasanya seluruh Indonesia tahu bahwa partai yang dianggap melawak oleh Bu Mega adalah Nasdemnya Surya Paloh. Ya, seolah tak ada yang dipelajari oleh Surya Paloh mengenai esensi dibentuknya sebuah partai yang seharusnya cakap dalam mempersiapkan pemimpin masa depan, baik di tingkat daerah ataupun tingkat pusat. Pantesan disindir oleh emaknya Banteng dengan halus tapi nusuk juga. Ibarat kata, nggak berdarah tapi perih, Bang. Ya, sudah begitu Nasdem ini kok malah sempat mengangkat nama kader partai lain toh yang dilakukan tanpa permisi, juga pastinya tanpa persetujuan dari ketua umum partai yang kadernya agak dibajak namanya itu. Langkah ini kan tidak hanya sembrono, tapi sekaligus lancang dan nggak tahu etika. Harusnya malu dong kan ya Bang Paloh ini. Jadi memang dalam pidato politiknya, Bu Mega menyindir halus partai Nasdem. Seharusnya Bang Paloh dan seluruh kader Nasdem tidak auto baper, tapi justru melakukan introspeksi diri secara internal karena mereka tampaknya masih terlihat sebagai partai yang gagal dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, silakan saja Bang Paloh berorasi atau berpidato sampai muncrat-muncrat sekalipun, tetapi tindakan atau keputusan partainya berbicara lebih keras dan nyata daripada semua pidato politiknya bahwa Nasdem sudah gagal sebagai partai, kecuali Bang Paloh ingin membuktikan bahwa anggapan masyarakat salah dengan mendepak Anies Baswedan, lalu maju sendiri untuk membuktikan bahwa setidaknya ada kader internal partai yang berani maju yang dicontohkan oleh Surya Paloh sendiri. Itu pun belum tentu menang koya. Ya, pernyataan dari Ketua Umum Nasdem tersebut membuat pemilik akun yaitu Jan_Pintel merasa terusik dan menilai Surya Paloh melakukan politik adu domba. Pemilik akun juga menanyakan apa hubungan pencapresan Anies dengan Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Namun komitmen partai Nasdem untuk mengusung Anies di pemilu 2024 ternyata diragukan oleh sejumlah pihak. Salah satu yang vokal menyuarakan